Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bab at-tasyahhud. Dan sesungguhnya di sini yang lebih tepat untuk menjadi bab adalah bab ad'iyatut tasyahhud atau bab doa-doa tasyahhud. Atau bab doa at-tasyahhud. Bab mengenai doa tasyahhud. Sebab pembahasan tentang tasyahhud telah kita bahas pada hadis yang terdahulu, yaitu hadis al-musii'u salatahu. Hadis seseorang yang buruk salatnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, tata caranya dan diantaranya adalah tasyahud. Dan telah kita sebutkan ada dua macam tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud ats-tsani. Dan kita juga sudah sebutkan apa hukum tasyahud awal. Tasyahud tsani rukun. Apa hukum tasyahud awal? Tasyahud awal rukun atau sunnah? Khilaf. Mazhab Syafi'i sunnah. Naam. Sahih wal rajih dalam hal ini adalah mazhab Imam Ahmad dan juga merupakan pendapat dari Ishaq bahwasannya tasyahud awal hukumnya wajib. Karena disebutkan dalam hadis al-musii'u salatahu dan belum pernah diriwayatkan bahwa Nabi SAW meninggalkan tasyahud awal. Kemudian apa yang menjadikan tasyahud awal itu tidak rukun, yaitu kisah ketika Nabi SAW lupa atau bangun dari 2 rakaat. Artinya beliau tidak melakukan tasyahud awal, tetapi melanjutkan rakaat yang ketiga, dan Nabi SAW tidak kembali melakukan tasyahud awal. Namun Nabi SAW mengakhiri salatnya dengan sujud sahwi. Dan ini yang menunjukkan bahwasanya tasyahud awal tidaklah rukun, tetapi wajib min wajibatis salah yang bisa ditutup apabila ditinggalkan dengan tidak sengaja, bisa ditutup dengan apa ya akhi? Sujud sahwi. Nah, di sini tasyahud atau doa tasyahud dari Nabi SAW bukan hanya satu jenis. Ada beberapa jenis dari tasyahud, yaitu tasyahud yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di antara tasyahud tersebut adalah tasyahud Ibn Mas'ud, kemudian tasyahud Ibn Abbas, Ibn Abbas, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Ibn Abi Syaibah. Dan jenis-jenis tasyahud tersebut seluruhnya adalah sunnah Nabi SAW. Maaf, saya ulang. Tasyahud Ibn Umar, ya. Yang pertama adalah tasyahud Ibn Mas'ud, kemudian tasyahud Ibn Abbas, kemudian yang ketiga adalah tasyahud Ibn Umar, kemudian bapaknya tasyahud Umar Ibn Khattab, kemudian tasyahud Abi Musa Al-Asy'ari, kemudian yang terakhir adalah tasyahud Aisyah. Dan dari berbagai macam tasyahud tersebut, yang paling sahih, yang paling rajih, yang paling kuat dan yang paling masyhur riwayatnya yang sahih dari Nabi SAW adalah tasyahud Ibn Mas'ud. Meskipun demikian, bukan berarti kemudian doa tasyahud yang lain tidak dibaca. Membaca doa tasyahud yang lain sesekali adalah merupakan bagian dari sunnah atau ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Namun apabila seseorang memilih untuk menggunakan tasyahud Abdullah bin Mas'ud, maka dia adalah yang paling asah karena disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, nanti ada faedah dari Syekh rahimahullah taala mengenai
masalah ini. Kita akan baca hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, telah mengajarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasyahud. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku tasyahud. Kaffi baina kaffain. Kemudian beliau menyebutkan tata cara bagaimana bentuk Nabi mengajarkan kepada Ibn Mas'ud. Apakah di atas mimbar? Kemudian Ibn Mas'ud berada di bawah mimbar dan mendengar Nabi SAW di atas mimbar, yaitu berkhutbah, ataukah dengan cara lain? Di sini disebutkan kaffi baina kaffai. Tanganku di tangannya. Artinya berada di hadapan Nabi SAW langsung. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepadaku surat dari Al-Quran. Dan demikianlah Nabi SAW ketika mengajarkan kepada Ibn Mas'ud Al-Quran, beliau menyampaikan langsung syafahatan, bertemu langsung dengan Nabi SAW, bertatap muka langsung dengan Nabi SAW. Dan pada kisah ini, yaitu ketika Nabi mengajarkan tasyahud kepada Ibn Mas'ud, dengan keadaan seperti ini, yaitu dengan keadaan seperti halnya beliau sallallahu wasallam alaihi mengajarkan kepada Ibn Mas'ud Al-Quran, menunjukkan bahwasannya doa ini begitu azim, doa yang memiliki kedudukan yang penting. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya dengan tata cara seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Dan di sini mempertegas, memperkuat kedudukan hadis ini, yaitu tata doa ini, bahwa doa ini ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi dari doa tersebut adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian di dalam lafaz yang lain, wa idza qa'ada ahadukum lis-shalah, apabila salah seorang di antara kalian duduk dari salatnya yang dimaksud tasyahud, hendaklah dia mengucapkan fa innakum idza fa'altum dzalika faqad, maksudnya mengucapkan doa tasyahud, fa innakum idza fa'altum dzalika faqad sallamtum ala kulli 'abdillahi 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Apabila kalian membaca doa tersebut, yaitu doa tasyahud, maka sesungguhnya kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang saleh di langit dan juga di bumi. Dan faedah dari hadis atau potongan hadis ini adalah merupakan keutamaan dari lafaz yang ada pada pembahasan pada hadis di atas. Dan nanti akan kita kupas lebih detail lagi di mana titik atau kalimat yang dimaksud tersebut. Wa fihi, dan di dalamnya atau di dalam riwayat tersebut ada perkataan thumma liyatakhayyar fil mas'alati ma sya', kemudian memilih doa-doa yang dikehendakinya. Artinya menambah dengan doa-doa yang lain setelah membaca tasyahud awal. Setelah membaca doa tasyahud. Nah, dan dalam doa ini penuh sekali dengan faedah yang begitu besar. Seperti diawali dengan kalimat at-tahiyyat. At-tahiyyatu lillah. Apa arti dari at-tahiyyat? Penghormatan. Nah, penghormatan. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Penghormatan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini adalah bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian di sini juga bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia adalah zat yang berhak untuk mendapatkan salawat tersebut. Wattayyibat, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk mendapatkan pujian, baik berupa perkataan yang baik ataupun amal as-salih yang dikerjakan oleh hambanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang begitu agung. Kemudian setelah itu at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Setelah itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minan naqais, dari kekurangan, wal afat. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah menggugurkan seluruh dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surat wa wada'na 'anka wizrak. Surat apa ya akhi? Alam nashrah laka sadrak. Asy-syarh. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah meletakkan dosa-dosamu. Kemudian setelah itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa barakatuh, dan berkah. Dan berkah itu adalah ziyadatu fil khair, pertambahan kebaikan. Jadi seandainya seseorang mendoakan orang lain dengan berkah, berarti mendoakan kebaikan diberikan kepadanya. Karenanya ya ikhwah, doa ini baik untuk diberikan kepada siapapun. Seandainya antum ingin memberikan doa kepada seseorang, katakanlah ada anak yang baru dilahirkan. Gimana doanya ya akhi? Barakallahu fil mawhubi lak wa syakartal wahib wa balagaka asyuddah wa ruzikta birra. Di sini menyebutkan dengan kalimat apa? Barakallah. Barakallahu laka. Dan di sini yang dimaksud dengan barakallah pada hadis ini, pada doa ini adalah semoga Allah memberikan berkah atau tambahan kenikmatan, kebaikan dengan adanya anak tersebut. Barakallahu laka wa baraka alaik. Maaf, itu setelah menikah. Barakallahu fil mauhubi lak. Semoga Allah memberikan kebaikan pada anak yang diberikan kepadamu. Nah, demikian pula ketika menikah, setelah menikah. Seseorang mendoakan orang yang setelah menikah dengan doa barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Amin bagi yang baru menikah ya. Kebetulan hadir bersama kita. Recently married. Oke. Semua sudah mengucapkan tadi. Kemudian waziyadatul kamal al-kamilah min dzalik, bertambahnya kebaikan. Nah. Kemudian setelah itu, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, berdoa untuk diri sendiri. Dan memang di antara adab berdoa adalah mengucapkan salawat, mendoakan untuk orang lain, baru mendoakan, mengucapkan salawat, kemudian baru dilanjutkan dengan doa yang diinginkan. Dan di sini setelah mendoakan Nabi SAW dengan keselamatan, thumma da'a li nafsi, kemudian berdoa untuk dirinya. Dan bukan hanya itu, mendoakan juga, selain untuk dirinya, mendoakan juga untuk orang-orang yang hadir bersamanya, baik dari golongan Bani Adam maupun dari golongan malaikat. Gimana doanya? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayna, keselamatan atas kita.
wa ala ibadillahi salihin, dan juga kepada orang-orang yang saleh, baik dari golongan Bani Adam ataupun dari golongan malaikat. Nah, jin juga termasuk. Dan khususnya yang hadir pada saat itu, yang hadir pada pelaksanaan salat. Dan di sini ya ikhwah, inilah lafaz yang mendapatkan penjelasan lebih dari hadis di atas pada riwayat Imam Muslim. Dikatakan apa? Fa innakum idza fa'altum dzalika, apabila kalian mengerjakan doa tersebut, yaitu membaca tasyahud tersebut, faqad sallamtum ala kulli 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada hamba Allah yang saleh baik di langit maupun di bumi. Nah, dan ini tempat pertanyaan. Kemudian setelah itu, thumma amma bidu'aihi ibadallah salihin kullaha minal insi wal jin wal malaika wa ahlus sama. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian bertasyahud. Dan di sini bertasyahud bersaksi kepada bahwasannya tidak ada zat yang berhak disembah selain daripada Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Naam.